Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria lagi guys dari Bang Azarnas. Katanya sehat selalu bro, semangat. Makasih banyak bang, dah selalu support Mimin lewat Saweriannya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya untuk abang. Amin. Lo Feng duduk di depan mejanya lalu perlahan membuka surat. Kamu telah menyelesaikan level keempat dari misi poin tertinggi. Para anggota telah membuat penilaian dan kamu telah memperoleh tingkat penyelesaian sebesar 70%. Memperoleh 280.000 poin. Ini adalah akhir dari misi poin tertinggi. Luo Feng mengerutkan kening. Selama misi keempat ini, terutama yang berkaitan dengan masalah keputusan ayahnya, dia memang menganggapnya tidak bersalah. Namun dia tetap menghukum anggota lainnya dengan adil. Evaluasi, kali ini kamu dikirim untuk menghukum 21 orang. Namun berkenaan dengan ayahmu, kamu bahkan tidak menangkapnya. Kamu sama sekali tidak menyelesaikan misi tingkat 4. Jelas terlihat dari lubuk hatimu, kamu sangat menghormati ayahmu dan tidak ingin menghukumnya. Meskipun ayahmu jelas-jelas tidak bersalah, dia tetap tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Memenjarakannya selama 100 tahun seharusnya menjadi hukuman paling ringan yang seharusnya dijatuhkan. Tetapi kamu malah memvonisnya tidak bersalah. Ketika menyangkut masalah publik dan pribadi, kamu bingung. Kami berharap kamu akan lebih jelas dalam urusan bisnis dan pribadi di lain waktu. Luo Feng menutup surat itu dengan dingin, lalu membuka surat baru lainnya. Hadiah untuk misi dengan poin tertinggi. Luo Feng tersenyum dan melihat. Jika semua level misi memiliki tingkat penyelesaian 100%, ia akan mendapatkan 1 juta poin tambahan. Berdasarkan kinerja di keempat level, kami akan memberimu 600.000 poin tambahan. Kami harap kamu dapat menggunakannya dengan bijak. Misi titik tertinggi kini telah berakhir. Mengenai bagaimana perusahaan alam semesta virtual memandangnya dari misi ini, Luo Feng tidak peduli. Di bawah bimbing kakak pertamanya dan keduanya, Luo Feng telah mempelajari buku-buku kuno dari Tiongkok dengan seksama, memperoleh kejelasan dari buku-buku tersebut, dan banyak ideologi telah beresonansi dengannya. Kesalehan anak merupakan hal yang paling penting. Bahkan dengan banyaknya perubahan dinasti di era Tiongkok kuno, mereka semua sepakat bahwa siapapun tidak menghormati atau tidak patuh kepada orang tua mereka harus dihukum mati. Bahkan ada hukuman seperti dikuliti atau mati perlahan untuk tindakan seperti itu. Sekalipun ayahku telah berdosa, aku akan menanggung untuknya. Aku juga akan menasihatinya untuknya berubah. Mengenai hukuman, sebagai seorang anak, aku tidak akan pernah melakukannya. Mungkin yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah seseorang yang akan menjalankan misinya dengan sempurna, dan seseorang yang tidak akan pernah melanggar perintah mereka. Bahkan jika itu melibatkan keluarga, kepentingan misi mereka seharusnya masih melebihi kepentingan keluarga mereka sendiri. Mungkin inilah yang mereka butuhkan. Sayang sekali, perintah perusahaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pentingnya ayahku. Hari berikutnya, di alam semesta virtual, Teluk Bintang 9 Gunung Naga Hitam, Luo Feng duduk bersama ayahnya, Luo Honggu, dan ibunya Gong Xinlan. Luo Feng menuangkan teh untuk mereka. Mengapa kamu memanggil kami hari ini? Gong Xinlan menatap putra mereka sambil tersenyum. Luo Feng mengalihkan topik pembicaraan. Ayah, ibu, apakah kalian berdua membangun aliansi Nirvana di permainan virtual? Bagaimana kamu tahu? Mata Luo Honggu berbinar saat mendengarnya. Ia berkata, aku bisa menunggangi binatang terbang dan terbang melewati dunia salju yang tak berujung. Sejuta pasukan yang kuat saling bertarung. Itu sungguh keren. Luo Feng melihat kegembiraan ayahnya dan tidak bisa menahan tawa melihat ayahnya menjalani kehidupan impiannya. Dia sudah sangat puas.
"Ayah, ibu, biar aku tunjukkan sesuatu," kata Lo Feng. Setelah itu dia mengacungkan beberapa informasi mengenai orang-orang dari Persatuan Nirvana yang menghabisi orang lain. Saat mereka menatap berkas itu, ekspresi mereka menjadi semakin buruk. Bahkan sampai pada titik di mana Luo Honggu membanting meja dengan keras. Matanya berbinar saat dia mengutuk. "Bajingan, sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Aku memperlakukan mereka sebagai saudara yang bisa menentukan hidup dan matiku. Aku tidak menyangka mereka akan memanfaatkan diriku. Xinlan, ketika kamu menasihatiku untuk tidak terlalu percaya sebelumnya, kupikir bahwa semua ini hanya ada di dalam alam semesta virtual dan bahkan kita bisa makan, minum, dan menghabisi orang lain tanpa akibat apapun. Itu sungguh mengaksikan. Aku tidak menyangka ada hal seperti ini. Begitu banyak orang yang meninggal." Suara Luo Honggu bergetar. "Ayah, kamu hanya bisa disalahkan karena penilaian karaktermu yang buruk. Namun, orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan adalah para bajingan itu," kata Lo Feng. Luo Honggu merasa sangat buruk dalam hatinya. Luo Feng mengganti topik pembicaraan untuk mengalihkan pikiran mereka. "Ayah, ibu, aku pergi dulu." Keduanya menatap dengan rasa ingin tahu. "Kali ini aku akan pergi untuk waktu yang sangat lama, setidaknya 1000 tahun, Lo Feng menegaskan. Karena itu, aku butuh waktu yang cukup lama sebelum aku bisa kembali ke bumi, bahkan ke alam semesta virtual. Aku hanya akan datang sesekali." "Mau kemana?" tanya mereka berdua. "Kota kekacauan primal," jawab Lo Feng. Setelah misi titik tertinggi selesai, Lo Feng segera meminta untuk menuju ke kota kekacauan primal. Sebagai murid inti, selama level universe, penguasa domain, dan level penguasa sektor, ia dapat masuk untuk berlatih di sana. Permintaan Lo Feng tentu saja dikabulkan dengan cepat. Melalui teleportasi negara dewa, Dylan mengirimnya langsung ke kantor pusat perusahaan. Setelah itu, dia mengambil kapal perusahaan tersebut beserta makhluk undying lainnya dan memasuki kota kekacauan primal. Dylan dan penjaga lainnya tidak bisa mengikuti. Sesuai dengan rencananya, ketika dia meninggalkan kota kekacauan primal, dia sudah menjadi penguasa sektor puncak. Ketika itu terjadi, dia tidak akan lagi memiliki tim penjaga. Artinya saat ini tim penjaga telah meninggalkannya untuk selamanya. Tempat latihan suci ras tanduk emas hanyalah sebidang tanah yang diukir dari dunia tempat mereka tinggal. Namun, tempat latihan suci umat manusia adalah alam semesta primal yang secara khusus digunakan untuk menampung 52 tablet kekacauan primal. Dan pemimpin kota itu adalah seseorang yang jauh melampaui kekuatan para sesepuh ras tanduk emas. Inilah umat manusia, ras puncak di alam semesta. Lo Feng melihat sekeliling. "Aku harus memilih tempat tinggal yang bagus. Aku akan memilih tempat yang dekat dengan guru." Setelah beberapa saat, Luo Feng memilih tempat yang tenang sekitar 1000 km dari kediaman gurunya. Begitu dia berjalan mendekati pintu masuk berwarna putih, dia dengan lembut meletakkan tangannya di pintu tersebut, dan sistem pun menyala. Warna pintu tersebut mulai berubah menjadi abu-abu gelap. Sejak saat itu, Lo Feng menjadi pemilik kediaman ini. "Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini selama lebih dari 1000 tahun. Ini akan menjadi rumahku." Lo Feng menaiki tangga dan segera mencapai balkon. Dia duduk bersila merasakan dinginnya balkon. Dia menatap ke arah langit. Energi-energi utama berputar di langit. Hukum-hukumnya terlihat dan menenangkan jiwa seseorang. Setelah kembali ke ruang tamu di lantai 1, AI layanan di tempat itu telah menyiapkan sepanci teh hangat. Ia berbaring di sofa bulu, mengangkat cangkir teh panas, mencium aroma teh yang harum dengan lembut, lalu menyeruputnya. Saat ia meminumnya dari mulutnya, ia merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. "Sekarang aku punya patung dewa binatang dan gambar dewa binatang besar yang sedang tidur." Coretan ruang waktu jilid ketiga. 36 level persenjataan Nansen, teknik ilusi, dewa dunia, ruang absolut, gambar kuno, dan cakar pencabik langit. Aku juga punya lebih dari 6 juta elemen campuran dan lebih dari 1 juta poin. Luo Feng merenungkan semua harta miliknya.
Dia jelas-jelas merencanakan pelatihannya. Lo Feng siap untuk mencapai level penguasa sektor di kota kekacauan primal. Karena pemahaman hukumnya sekarang sudah ada pada level yang sangat tinggi, ia dapat mulai menciptakan tekniknya sendiri. Teknik binatang bertanduk emas adalah cakar merobek langit. Klan Musa menggunakan teknik ilusi. Tubuh bumi menggunakan persenjataan Nansen. Karena perlahan-lahan semakin tidak efektif, aku akan mulai mempelajari 36 level Nansen dan menciptakan teknik yang lebih baik untuk diriku sendiri. Sedangkan untuk coretan ruang waktu, patung dewa binatang dan sebagainya, ini semua untuk pemahamanku. Bahkan dewa dunia adalah teknik penguatan. Pemahaman hukum adalah sesuatu yang mutlak. Oleh karena itu, aku akan mencurahkan sebagian besar perhatianku pada hal itu. Ketika mereka mencapai titik jenuh, barulah aku akan mempelajari teknik bertarung. Setelah merencanakan masa tinggalnya yang panjang, Luo Feng meninggalkan tempat tinggalnya dan menuju kediaman gurunya. Guru, Luo Feng berpikir dalam hati, tidak berani mengganggu kelasnya dan dia duduk di sudut. Kaisar Sejatian memperhatikan Luo Feng di sudut saat dia sedang mengajar. Dia tersenyum sebelum melanjutkan kelasnya. Setelah beberapa saat, kelas berakhir. Hampir 1000 prajurit semua membungkuk hormat di bawah. Kaisar Sejatian memang kuat. Aku sudah memahami gambar kelima, tetapi mendengarkan dia menjelaskan gambar keempat masih memberiku wawasan yang lebih besar. Sepertinya aku belum sepenuhnya memahami gambar keempat. Luo Feng berjalan mendekati gurunya. Ternyata junior ada di sini. Sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu denganmu. 10 murid Kaisar Sejatian di sana semua tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Luo Feng. Luo Feng membalas lambaiannya. Para seniornya ini sebagian besar adalah makhluk andeng tingkat pejabat dan banyak dari mereka berada di puncak pejabat. Luo Feng, ikuti aku, kata Kaisar Sejatian. Para senior, aku akan menyapa kalian semua secara resmi nanti. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mengikuti Truyan tiba di halamannya yang tenang. Apakah kamu telah menyelesaikan misi titik tertinggi? Truyan tersenyum. Luo Feng mengangguk. Ceritakan kepadaku tentang hal itu, termasuk evaluasi akhir dan sebagainya, kata Truyan. Luo Feng menjelaskan secara rinci tentang poin yang dia dapatkan, evaluasi dan lain-lain, tanpa menyembunyikan detail apapun sama sekali. Truyan merasa tidak senang saat mendengarkan cerita itu. Kelompok bodoh ini, apakah mereka benar-benar mengharapkan seorang anak untuk memenjarakan ayahnya? Apakah mereka hanya akan puas dengan cara itu? Luo Feng tertegun. Gurunya memarahi mereka sebagai orang bodoh. Jika seseorang bahkan tidak melindungi orang yang dicintainya, maka apa gunanya berlatih? Truyan melirik Luo Feng. Luo Feng, pertahankan keyakinanmu. Jangan diracuni oleh bajingan-bajingan itu. Eselon atas kita di perusahaan alam semesta virtual memang telah menjadi sangat kaku. Gurumu ini memiliki temperamen yang buruk. Saat itu, aku telah membuat keributan sehingga mereka tidak punya pilihan selain melemparkanku ke kota kekacauan primal, tidak memberiku wewenang atau status apapun. Namun, karena aku bersembunyi di sini, aku tidak perlu menerima perintah mereka, kecuali jika itu benar-benar masalah yang serius. Kalau tidak, aku tidak perlu repot-repot dengan mereka. Luo Feng menjadi tertawa. Berapa lama kamu siap tinggal di kota kekacauan primal kali ini? Tanya Truyan. Sampai tingkat penguasa sektor, kata Luo Feng. Apakah kamu menyerah pada misi lainnya? Truyan terkejut. Selama level penguasa domain, perusahaan terkadang mengirim misi. Luo Feng saat ini hanya menyelesaikan 2 misi. Luo Feng mengangguk. Truyan duduk bersila di atas rumput. Dia merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah, karena misi poin tertinggi sudah berakhir. Misi-misi lain yang tersebar di level penguasa domain, semuanya hanya menghasilkan poin yang sangat sedikit. Kamu ingin berlatih di kota kekacauan primal juga bagus, karena kamu siap berlatih hingga level penguasa sektor. Maka aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Luo Feng terkejut. Truyan tertawa riang. Kamu adalah muridku, dan penguasa sektor adalah periode pelatihan yang paling kritis. Jika aku tidak membantumu sekarang, apakah aku masih bisa disebut guru? Masuklah ke alam semesta virtual. Aku akan memberimu sebuah teknik.
Di alam semesta virtual, Truyan memegang sebuah tas kerja logam besar sepanjang 2 meter dan selebar 2 meter. Seorang penguasa sektor perlu menciptakan tekniknya sendiri, dan kecepatan pemahaman seseorang penguasa sektor adalah yang tercepat. Oleh karena itu, kamu akan membutuhkan buku panduan teknik tingkat tertinggi. Oleh karena itu, aku telah menukarkan sejumlah buku untukmu. Guru, aku sendiri dapat menukarkan buku-buku panduan itu. Lo Fong baru saja mulai berbicara. Truyan membalas, kamu pikir sedikit poinmu itu berharga? Kamu paling-paling hanya bisa menukarkannya dengan beberapa teknik yang sangat mendasar. Kamu tidak akan bisa menukarnya dengan manual yang benar-benar kuat sama sekali. Coretan ruang waktu hanyalah buku panduan pembantu, tetapi itu sudah bernilai 100 miliar poin. Sedangkan untuk manual teknik pertempuran dan studi sejati yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, 1 juta poinmu tidak berguna. Lo Fong tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak saat mendengarnya. 1 juta poin tidak ada gunanya bagi seorang yang sangat dekat untuk menjadi seorang kesatria seperti kaisar sejatian. Ini sangat masuk akal. Lihat baik-baik. Truyan melangkah maju dan segera membuka tas kerja besar itu. Ada total 106 buku teknik normal dan 1 yang berharga di dalamnya. Truyan tertawa. 106 buku itu murah, hanya bernilai beberapa juta poin. Buku-buku itu terutama untuk membantumu, beberapa untuk belajar sementara yang lain untuk membuat senjata dan teknik. Mata Lo Fong berbinar dan mengangguk. Truyan menuju ke 3 buku emas gelap yang tersusun rapi. Yang ini sangat mahal. Berapa mahalnya? Tanya Lo Fong. 8 miliar poin. Truyan tersenyum menatap Lo Fong. Kekayaan ini cukup untuk menjadi kekayaan undying tingkat kaisar. Tentu saja, bagi puncak kaisar bahkan seorang kesatria biasa, itu masih sesuatu yang mampu mereka beli. Meski begitu, ini masih merupakan tindakan besar dari Truyan. Lo Fong benar-benar tercengang dengan jumlahnya. Dari 8 miliar poin ini saja, aku sudah menghabiskan separuh poinku. Truyan tertawa. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Lo Fong. Ketika aku ingin menukar sesuatu di masa mendatang, aku mungkin harus menggunakan uangku. Lo Fong berkata, Guru, aku tidak bisa menerima ini. Truyan tentu saja tidak memiliki banyak poin, namun seperti Lo Fong yang memiliki air suci Loke dan sekitar 10.000 kristal sungai darah beserta harta karun lainnya. Truyan sebagai seorang pejuang sejati tentu saja memiliki banyak harta karun. Nilai kekayaannya jauh lebih besar daripada kaisar biasa. Gurumu sekarang berada di langkah terakhir sebelum menjadi seorang kesatria. Hal-hal yang bersifat materialistis tidak berguna. Truyan menggelengkan kepalanya. Aku belum menghabiskan lebih dari 1 triliun tahun dan mudah bagiku untuk mendidik para seniormu. Namun para seniormu, aku tidak pernah menghabiskan lebih dari 1 miliar poin. Kamulah yang paling besar. Lo Fong menatapnya dengan rasa ingin tahu. Guru, mengapa? Aku telah melihat teknik pedangmu, kendalimu atas persenjataan Nansen, dan teknik cakarmu. Truyan menegaskan, aku menemukan, entah kamu menyadarinya atau tidak, penggabungan hukum emas dan ruang angkasamu sangat cerdik. Oleh karena itu, aku tahu buku panduan berharga ini akan sangat cocok untukmu. Saat kamu sudah mencapai kemajuan, kekuatanmu akan menyamai kekuatanku. Mata Truyan dipenuhi dengan antisipasi. Jika kamu bisa menyamai kekuatanku, bahkan melawan kesatria biasa, kamu tidak akan mati. Bekerja keraslah. Truyan mengusap kepala Lo Fong sambil tertawa keras, lalu dia menghilang. Lo Fong melihat tas kerja yang berisi 106 buku panduan biasa dan 1 buku berharga. Dengan total beberapa ratus buku, ia merasa sangat bersyukur. Guru, muridmu akan selalu mengingat hutang budi ini. Lo Fong memutuskan untuk membahas budi saat dia berhasil mencapai sesuatu. Lo Fong melihat 3 buku logam emas gelap teratas. Sampulnya hanya bertuliskan 1, 2, dan 3 yang mewakili setiap volume. Tidak ada informasi lain. Lo Fong perlahan membuka jilid pertama. Rinciannya adalah
Melalui evolusi alam semesta primal, lebih dari 1 triliun ras telah dihasilkan. Ada banyak bentuk kehidupan misterius. Salah satunya adalah dewa binatang yang kuat. Dewa binatang ini adalah makhluk super yang dikembangkan oleh alam semesta itu sendiri. Tubuhnya merupakan gabungan hukum ruang dan emas, sabetan atau cambukan ekornya, atau bahkan sundulan kepalanya. Semuanya memiliki hukum alam semesta yang menyatu di dalamnya. Si Ludo telah mempelajari 7 teknik dewa binatang untuk menciptakan 7 bentuk Nansen armamen. Menyelesaikan 3 level pertama, seseorang akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun di bawah para kesatria. Dengan menyelesaikan 6 level pertama, seseorang akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun yang berada di bawah level Universe Master. Dengan menyelesaikan level ke-7, seseorang dapat menjadi seperti dewa binatang sejati, serupa dengan penguasa alam semesta sejati yang berdiri di puncak alam semesta. Lo Feng tertegun membaca buku itu. Si Ludo, makhluk terbesar dari ras tanduk emas, menyelesaikan level ke-6. Berarti seseorang akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun di bawah Universe Master. Level ke-7 setara dengan Universe Master, buku panduan yang sangat mengerikan. Tidak mengherankan bahwa hanya si Ludo yang dapat mendukung seluruh ras tanduk emas. Dia telah mencapai tingkat di mana dia tak terkalahkan di antara apapun di bawah Universe Master. Jadi, Void Gold Master, pemimpin kota kekacauan primal, dan dewa binatang, mereka semua berada di level yang sama, yaitu Universe Master. Lo Feng merenungkan, sebagai ras tingkat menengah, ras tanduk emas hanya memiliki si Ludo sebagai pemimpin mereka saat itu, tidak membutuhkan orang lain untuk melindungi mereka. Dan dia telah berlatih hingga level 6 dari 7 teknik dewa binatang. Itu berarti dia tak terkalahkan di antara apapun di bawah Universe Master. Dia memiliki kekuatan sejati. Dan Universe Master, bahkan di antara ras puncak seperti manusia, tetaplah makhluk puncak. Menurut informasi, Lo Feng mulai memahami tingkat kekuatan para prajurit absolut di alam semesta. Guruku Kaisar Sejatian sudah dianggap sebagai pejuang sejati, dan para kesatria adalah level berikutnya. Namun, para Universe Master adalah penguasa sejati alam semesta. Bahkan di level si Ludo, dia sudah menjadi penguasa. Lo Feng sangat gembira. Setelah itu dia mulai membaca buku panduan yang lebih tebal dan berharga itu. Lo Feng terkejut. Setelah membaca seluruh buku, dia memahami teori di balik 7 teknik dewa binatang. Alam semesta memiliki emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, ruang, dan waktu. Ke-10 hukum ini, menurut buku panduan si Ludo, mengatakan bahwa ketika alam semesta pertama kali berevolusi, hanya ada 2 hukum besar. Yang satu terbagi menjadi emas, kayu, air, api, tanah, dan ruang. Sedangkan yang lain menjadi angin, guntur, cahaya, dan waktu. Oleh karena itu terbentuklah 2 sekte. Sekte pertama yaitu ruang sebagai yang utama, dan 4 di bawahnya yaitu emas, kayu, air, api, dan kayu. Yang kedua, sekte waktu dengan waktu sebagai yang utama, guntur, angin, dan cahaya di bawahnya. Menggabungkan emas dan ruang setelah mencapai tingkat kesempurnaan, itu saja sudah cukup untuk menjadi Universe Master. 7 teknik dewa binatang yang diciptakan si Ludo juga sangat aneh. Tingkat pertama merupakan perpaduan sebagian antara emas dan ruang. Level ke-6 adalah perpaduan sempurna antara emas dan ruang, membentuk hukum perpaduan. Si Ludo telah mencapai level ini saat itu, dan dia sudah tak terkalahkan di antara apapun di bawah Universe Master. Namun si Ludo juga tahu bahwa alam semesta dapat menghasilkan sesuatu sekuat dewa binatang dengan kekuatan tingkat Universe Master. Dan itu adalah perwujudan dari perpaduan antara hukum emas dan ruang angkasa itu sendiri. Setiap serangan secara alami diresapi dengan perpaduan hukum. Bahkan patungnya pun merupakan perpaduan hukum. Oleh karena itu, dia sangat yakin
penggabungan ruang dan emas dapat menandingi Universe Master. 7 teknik dewa binatang yang dia ciptakan seharusnya memiliki level 7. Level ke-7 seharusnya memungkinkan seseorang untuk menjadi dewa binatang sejati, mirip dengan Universe Master. Tentu saja, ini hanyalah proses pemikirannya dan belum selesai. Oleh karena itu, meskipun disebut teknik dewa binatang ke-7, sebenarnya itu hanya bisa dilatih sampai ke-6. Jalan ini sulit, namun setidaknya Lo Feng mendapatkan jalan yang jelas. Di dalam dunia internalnya, binatang bertanduk emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong. Hatinya sangat gembira. Aku tahu, aku mengerti. Mata Lo Feng yang berpakaian hitam berbinar. Dia berkata, akhirnya aku tahu mengapa patung ini memancarkan aura dan tekanan khusus. Karena patung ini sendiri merupakan gabungan hukum. Setiap gerakan dewa binatang sejati diresapi dengan hukum gabungan. Dan patung ini berasal dari tempat tinggalnya saat itu, di dunia Sungai Dara. Siapa yang tahu bagaimana patung ini dibuat? Namun itu mirip dengan dewa binatang sejati karena merupakan gabungan hukum. Meskipun patung ini tidak dapat dianggap sebagai gabungan penuh, ia masih diresapi dengan hukum gabungan di dalamnya. Aku punya patung dewa binatang ini. Ia merupakan tubuh dari hukum fusi itu sendiri. Dan sekarang aku memiliki 7 teknik dewa binatang. Itu sangat berharga dan merupakan buku panduan paling berharga bagi ras tanduk emas. Mata Lo Feng yang berpakaian hitam berkilau karena kegilaan. Meskipun jalan ini jauh lebih sulit daripada jalan menjadi seorang kesatria, namun dengan bantuan mereka berdua, aku pasti akan mencapai prestasi yang tinggi. Binatang bertanduk emas memiliki garis keturunan terkuat dengan hukum emas dan ruang. Dewa binatang merupakan perpaduan emas dan ruang. Keduanya memiliki hubungan khusus. Jika tidak akan mudah bagi binatang bertanduk emas untuk menyerap kristal Sungai Dara sebanyak itu. Bentuk kehidupan lain merasa sulit menyerap 10 kristal, tetapi binatang itu dapat menyerap 100. Dan itu hanya karena kemauannya tidak dapat menerima lebih banyak. Jika tidak, ia dapat menyerap lebih banyak lagi. Di kediaman Truyan, Lo Feng membungkuk dengan rasa terima kasih. Apakah kamu sudah selesai membaca? Truyan tertawa. Lo Feng mengangguk. Bagaimana? Apakah ini cocok untukmu? Cocok untukku, kata Lo Feng. Baguslah, kalau tidak aku yang akan merasakan akibatnya. Truyan tertawa. Aku mungkin harus tinggal selama beberapa ribu tahun sekarang, kata Lo Feng. Ketika dia memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi selama lebih dari 1000 tahun, itu masih waktu alam semesta yang sebenarnya. Dan aliran waktu antara kedua alam semesta itu berbeda. 1000 tahun di alam semesta sebenarnya hanya sedikit lebih dari 300 tahun di alam semesta primal. Oleh karena itu, beberapa ratus tahun di kota kekacauan primal tampak baik-baik saja. Namun dari apa yang terlihat sekarang, itu jelas tidak cukup. Tidak usah terburu-buru. Yang paling mendasar adalah yang terpenting, kata Truyan. Lo Feng mengangguk penuh percaya diri. Truyan berkata, Lo Feng, aku tahu kamu sangat kuat, jauh lebih kuat dari apa yang kamu tunjukkan pada perusahaan alam semesta virtual. Lo Feng tertawa. Dia sering meminta bantuan dari gurunya. Tentu saja dia menunjukkan sedikit kekuatannya. Kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu. Kamu harus menunjukkannya. Truyan menekankan, tunjukkan bakat surgawimu. Hanya dengan begitu, mereka akan lebih menyukaimu. Dan setiap penguasa sektor wilayah primal akan mendapatkan lautan sumber daya untuk dibina. Semakin kuat dirimu, semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Jika kamu tampil sangat baik saat kamu berhasil menjadi penguasa sektor, kamu akan segera diberikan sejumlah besar sumber daya. Jika kamu lemah, maka yang kamu dapatkan akan lebih sedikit. Mata Lo Feng berbinar. Oke guys, sampai sini dulu dan ya mungkin 2-3 episode lagi bakal ada keseruan yang sangat wow banget teman-teman. Jadi dinantikan aja ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.